Baik anak-anak, kita lanjutkan pembahasan soal kemarin paket 3 ya, kemarin sampai 14. Sekarang kita mulai dari nomor 15. Kita langsung ke nomor 15, perhatikan soalnya. Buka buku siap usdanya masing-masing ya. Kita lihat di sini langsung ke soalnya. What is the similarity? Apa kesamaan dari teks 1 dan teks 2? Coba kita lihat di sini nak. Last week, minggu lalu, berarti ini teksnya recount. Di sini experience, painful experience, pengalaman yang menyakitkan. Berarti pengalaman berarti ini sama-sama recount teks. Coba kita perhatikan di sini. Coba kita lihat nak. Coba nomor 1, coba kita pilihan jawabannya. Maaf, the writer of the text are journalists. Penulis dari teks adalah jurnalis atau wartawan. Kita lihat di sini. Last week I went to the theaters. It was the only theater at my town. Di sini tidak ada petunjuk kalau dia seorang jurnalis ya anak-anak. Jadi nomor yang A kita lewati. Yang B sekarang. The text tell us about the activities in progress. Teksnya menceritakan kepada kita tentang aktivitas yang sedang berlangsung. Ini kan recount text. Recount text itu tentang pengalaman yang sudah berlalu. Berarti ini tidak masuk ke pilihan ya, karena ini sedang berlangsung. Tentu saja ini tidak tepat. Selanjutnya kita lihat. The text are about the uninteresting experience. Teksnya tentang pengalaman yang tidak menarik. Apakah benar ini pengalamannya tidak menarik? Kita lihat ya. Kalau yang teks 2 ini ya, a painful experience, ini petunjuk nak, berarti pengalamannya ini menyakitkan, berarti alias tidak menarik ya nak ya. Coba kita lihat yang teks pertama. Biasanya ada di reorientation itu. Kita lihat sekarang reorientation ada di akhir nggih. Nah, ini perasaan penulis bagaimana ini nak? Kita lihat di sini. I went home and I was very disappointed. Aku pulang dan aku sangat kecewa. Dia ini kecewa, berarti tidak menarik atau tidak mengenakan ya ini. Yang ini juga kita lihat untuk meyakinkan di akhirnya dia perasaannya bagaimana. That race was a horrible experience. Iya, sama ya nak ya. Berarti ini horrible is mengerikan. Berarti ini sama-sama pengalaman yang tidak menarik. Berarti jawabannya adalah yang C. Selanjutnya kita nomor 16. Di sini ada sebuah percakapan antara Rizka dan Dina. Kita langsung ke soalnya. Kata kuncinya adalah about. About artinya tentang. Berarti menanyakan topiknya. What are Dina and Rizka talking about? Berbicara tentang apa mereka itu? Membicarakan tentang, kita lihat di sini, Rizka, is that true? The newspaper headline said. Apakah itu benar? Apa yang berita utama surat kabar katakan? What news? Dina berkata, what news? Berita apa? Rizka menjawab, the news about your success. Berita tentang suksesmu dalam kontes storytelling, kontes bercerita tingkat nasional. Is it really you? Apakah itu benar-benar kamu? Yeah, it's me. Dari awal dialog ini bisa kita simpulkan bahwa teks itu tentang siapa? Ya, tentang Dina sukses, kesuksesan Dina. Dia menjadi apa? Sukses menjadi ya dalam acara storytelling contest. Ya, berarti nomor 16 jawabannya adalah yang B, Dina sukses. Oke, kita nomor 17. How did Rizka know Dina sukses in the competition? Bagaimana Rizka tahu kesuksesan Dina dalam kompetisi? Di sini kita tahu Rizka dari mana ini? Ada di sini nak. Dia taunya dari ini, ada di awal. Dari mana? Dari surat berita utama surat kabar. Berarti jawabannya iya yang C ya. Rizka membaca berita di surat kabar. Lanjut yuk. Nomor 18, rival itu apa ya? Saingan atau lawannya. Coba kita lihat rival. Berarti
rival apa tadi? Saingan atau lawannya. Ini sudah Ibu artikan, bisa kalian tebak sendiri yang artinya mendekati yang mana. The underline word, kata yang bergaris bawah, closest in meaning, artinya mendekati. Yang paling mendekati ya iya, yang B ya competitor, saingan. Pintar. Selanjutnya nomor 19. Di sini ada sebuah dialog lagi, ada antara Miss Eki, Aga dan Adi. Kita lihat. The appropriate expression, ungkapan yang tepat untuk melengkapi teks adalah, kita lihat ke soalnya ya. Oh oke. Oh oke, kita lihat ini petunjuknya biasanya ada di kalimat sebelumnya atau sesudahnya, responnya bagaimana, dan sebelumnya responnya juga bagaimana. Apakah itu pertanyaan? Kita lihat di sini ya. Miss Eki bilang, "Oh oke, bla bla bla." Adi dan Aga responnya, "Thank you Miss Eki." Miss Eki bilang apa ya? Kok Adi dan Aga bilang thank you? Kita lihat dari kalimat sebelumnya. Miss Eki bertanya, kita lihat dari sini ya, dari ini. Miss Eki dari ini, what are you going to do? Apa yang akan kalian lakukan? Holding a music show to raise money for them. Mengadakan pertunjukan musik untuk mengumpulkan uang untuk mereka. Great, hebat. How many students will join the meeting? Berapa banyak siswa yang akan bergabung atau mengikuti rapat? 10 students, 10. Terus Miss Eki bilang, oh oke, bla bla bla. Mau mengadakan meeting, untuk musik show. Kira-kira Miss Eki bilang apa yang paling sesuai, yang mana? Iya, yang good luck then ya, semoga beruntung ya. Ini good luck then, berarti jawabannya yang B. Selanjutnya teks selanjutnya nih, teks berikutnya ini ada sebuah teks naratif. One day, suatu hari, ini biasanya suatu awal teks naratif. Judulnya apa nak? Bisa kalian lihat sendiri di sini. Miser artinya seorang yang kikir atau pelit. Ini bisa kosakatanya lebih lanjut bisa kalian lihat sendiri-sendiri di kamus kalian ya, dia bisa dicermati. Sekarang kita langsung ke soalnya saja. What is the writer's intention? Apa tujuan penulis menulis teks? Di sini kalau teks naratif masih ingat tujuannya? Kalau teks naratif itu tujuannya tuh apa nak? Ya, to amuse atau to entertain. To amuse itu menghibur, entertain juga menghibur pembaca. Selain pakai kata kunci entertain dan amuse, biasanya juga memakai kata yes, to teach moral value, mengajarkan pesan moral, mengajarkan ya. Coba kita lihat, cermati satu-satu. Kok nggak ada Miss? Kita lihat, cermati satu persatu pilihannya. A, to make the readers learn something, untuk membuat pembaca mempelajari sesuatu. B, untuk menceritakan kepada pembaca bahwa emas itu berharga. C, untuk meminta pada pembaca untuk berhati-hati dalam menjaga emas. D, untuk mengingatkan kembali pembaca untuk tidak mempercayai tetangga. Yang paling sesuai yang mana nak? Ini ingat ya, pilih yang positif. Biasanya kalau tujuan itu positif ya, berarti kalau yang B dan C, to tell the reader that gold is precious, itu bukanlah suatu pelajaran yang bisa kita petik ya, itu ya. Kalau naratif itu kita bisa memetik, belajar sesuatu. Oh ya, berarti yang paling cocok yang mana nak? Ya, pinter yang A ya. Untuk membuat pembaca mempelajari sesuatu, belajar sesuatu, yaitu pesan moral. Pinter. 21 nak. The neighbor thought that placing a stone had the same service as placing the gold because tetangga berpikir bahwa menempatkan sebuah batu mempunyai layanan atau fungsi yang sama seperti menempatkan emas. Karena apa nak? Karena kalau kita cermati ceritanya ini, karena the miser, si kikir itu had no use. Had no use itu tidak menggunakan emasnya. Jadi ceritanya itu si kikir ini hanya menyimpan emas terus tiap hari ditengok, tapi emasnya tidak diapa-apain, cuma disimpan dan ditengok. Nah, suatu hari emasnya hilang, dia sedih. Nah, akhirnya biar dia bisa tetap melakukan kebiasaannya,
Disarankan agar emas itu diganti batu dan dia melakukan kebiasaannya seperti yang dia lakukan. Kenapa tetangganya berpikir itu sama saja? Karena the miser ini, yang si kikir ini, toh tidak menggunakan emasnya untuk apapun. Makanya ini yang B ya, the miser had no use of the gold. 22, lanjut nak. He soon discover, dia segera menemukan atau mengetahui rahasia harta tersembunyi dan mencuri itu. Ingat, ini refers to itu rujukan kata. It artinya itu. Silahkan dicatat, it artinya itu. Itu di sini apa? Mencuri itu mencuri apa? Kita lihat dong kalimat sebelumnya. Dia segera menemukan rahasia dari harta tersembunyi dan mencuri itu. Mencuri apa? Kata hal yang disebut sebelumnya adalah harta tersembunyi. Maka jawabannya adalah pinter, treasure ya, hartanya. Nomor 23, what can we learn from the story? Apa yang dapat kita pelajari dari cerita? A. The stone, batu sama berharganya seperti emas. B. The grief can be relieved, kesedihan dapat dihilangkan dengan menyimpan emas. C. The gold is the most valuable thing in the world. Emas adalah benda yang paling berharga di dunia. Atau yang D. The value of something, nilai sesuatu depends on how it is used. Nilai sesuatu bergantung pada bagaimana itu digunakan. Yang paling tepat yang mana nak sesuai ceritanya? Iya, pinter. Si kikir tadi punya emas tapi tidak berharga karena tidak pernah digunakan, hanya disimpan dan tiap hari ditengok. Maka yang sesuai adalah yang D ya. The value of something depends on how it is used. Oke, next. Selanjutnya nih nak, kita lihat ini teksnya jenis apa? Awalannya once, suatu ketika, suatu saat. Ini berarti ini teksnya juga naratif. Kita langsung lihat, cermati soalnya nak. What can we learn from the story? Apa yang dapat kita pelajari dari cerita di atas? Kita lihat nih nak ceritanya. Apa yang dapat kita pelajari dari cerita ini? Kita lihat, kalau kalian pahami, ini ceritanya tentang ada sebuah kota namanya Hamelin. The only thing wrong, satu-satunya hal yang salah bahwa itu was full of rats, penuh dengan rat is tikus. They destroy, mereka menghancurkan farm, sawah orang-orang, rumah dan persediaan makanan. The people, orang-orang pergi to the mayor. Mayor itu semacam kepala desa, to solve, untuk memecahkan masalahnya. One day, satu hari, a strange man, seorang yang aneh datang ke kota. The strangers, orang aneh itu menawarkan to get rid of, untuk menyingkirkan tikus-tikus itu. In return, sebagai imbalannya, the mayor would give, akan memberikan dia uang. The Pied Piper, berarti orang aneh itu namanya the Pied Piper, was a strange looking man, adalah seorang laki-laki yang penampilannya aneh. He wore a tall, dia mengenakan a tall pointed hat, topi lancip yang tinggi, and a long flowing cape, dan sebuah mantel yang panjang. Flow itu seperti melambai atau menjuntai. He played a long shiny flute. Dia memainkan sebuah seruling yang berkilau dan panjang. The piper began to play in the town square. The piper mulai memainkannya di pusat kota. Rats coming running from everywhere. Tikus-tikus lari berdatangan dari mana saja. They came, mereka berdatangan, mereka keluar dari rumah-rumah dan toko-toko. The piper play, bermain, up and down the street, naik dan turun jalan. Everywhere, di mana-mana dia pergi, the rats followed him. Tikus-tikus itu mengikuti dia. The Pied Piper led, membawa atau memimpin
the rats to the river, membawa tikus-tikus itu ke sungai. The rats all jump into the river and drowned. Tikus-tikus itu semuanya melompat ke dalam sungai dan tenggelam. The people cheered. Semua orang-orang bersorak. They were happy. Mereka senang to be rid of the rats. Dibersihkan dari tikus. But the major, tapi majornya change his mind, mengubah pikirannya about the money, tentang uangnya. He refused. Dia menolak untuk memberikan uang at all to the Pied Piper, kepada Pied Piper. Give me the money you promised. Give me the money you promised. Berikan uang yang telah kamu janjikan, he said. Dia berkata, if you don't, jika kamu tidak memberikannya, I will play a different tune. You will not like. Aku akan memainkan nada yang berbeda yang kamu tidak akan menyukainya. He warned. Dia mengingatkan. But the mayor still refused. Tapi the mayor masih menolaknya. The Pied Piper picked up his flute and began to play a new tune. Akhirnya the Pied Piper mengambil serulingnya dan mulai memainkan sebuah nada atau irama baru. Sekali seruling itu dimainkan, semua anak-anak di kota seperti terhipnotis. Anak-anak ini mengikuti Pied Piper kemanapun dia memainkan seruling. Ketika Pied Piper mencapai atau tiba di sebuah sungai, di riverbank, di pinggir sungai, he stopped walking. Dia berhenti berjalan, tapi anak-anak masih berjalan ke arah sungai. Fear of their safety, takut akan keamanan mereka, the mayor begged. Mayor akhirnya memohon pada Pied Piper untuk membiarkan anak-anak pergi dan membayar uang yang telah dia janjikan. All of a sudden, tiba-tiba the children awoke. Anak-anak terbangun dan orang tua mereka rush, bergegas to get ke arah atau untuk mendapatkan anak-anak mereka. The Pied Piper was happy. Pied Piper senang mendapatkan uang, and the major akhirnya belajar sebuah pelajaran dari ini. Udah tahu ceritanya, berarti teksnya tentang apa, nak? Yang dapat kita pelajari? Ya, a promise is a debt. Janji adalah hutang, ya. Janji adalah hutang. Nomor 25. Why didn't the Pied Piper play a new tune? Kenapa tadi Pied Piper memainkan nada yang baru, ya, nak? Karena because the mayor did not keep his promise. Karena the mayor tidak menepati janji. From the text we can infer that the mayor was not. Dari teks kita tahu bahwa mayor itu orangnya tidak dapat dipercaya, trustworthy, ya, tidak dapat dipercaya. Selanjutnya nomor 27. The strange offer to get rid of. Get rid of, menyingkirkan. Closest meaning, arti yang mendekati, yang mana kalau menyingkirkan? Yes, eliminate, melenyapkan atau menyingkirkan. Yang D, ya, cukup jelas. Oke, selanjutnya sebuah lagu, kita lihat judulnya dulu. Can we still be friends? Bisakah kita masih berteman? Through the song, the singer wants to. Melalui lagu itu, penyanyi ingin, dari judulnya ada cukup jelas. Judulnya Can we still be friends? Bisakah kita masih berteman? Jadi dari judulnya saja kita tahu bahwa penyanyi ingin, yes, yang paling tepat sesuai judulnya, yes, fix the relationship, memperbaiki hubungan. Nomor 29. From the song we know that everything has changed. Dari lagu kita tahu bahwa semuanya telah berubah. The friendship should last longer. Tapi persahabatan akan berlangsung lebih lama. Oke, yang mana ini? Semuanya akan berubah. Iya, tapi persahabatan seharusnya tetap last longer.
berlangsung lebih lama atau bertahan lebih lama. Berarti yang paling tepat adalah yang but ya. Tapi persahabatan seharusnya berlangsung lebih lama atau bertahan lebih lama. Terakhir, let's admit we made a mistake. Marilah mengakui kita membuat sebuah kesalahan. Admit, mengakui. Closest meaning lagi ya nak, ini yang ditanyakan. Closest meaning apa? Arti yang mendekati. Artinya apa nak? Artinya mengakui. Dah ibu beri arti di sini iya. Berarti yang paling tepat adalah yang alhamdulillah udah selesai pakai 3. Jangan lupa dipelajari lagi, dibaca sekali lagi. Dari ibu cukup sekian. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.